Pertama kita membuka folder SAM, lalu htdoc, kemudian kita membuat folder baru. Yang saya membuat folder baru, saya kasih nama saya. Kemudian kita akan mengekstrak kode igniter ke dalam folder baru itu, yang saya beri nama saya. Ya, foldernya masih kosong, lalu saya buka kode igniter dan saya ekstrak lalu dimasukkan ke dalam folder saya. Selanjutnya kita akan mengekstrak Bootstrap template yang saya download. Kita buka lagi foldernya, lalu kita masuk ke view dan kita ekstrak ke dalam view ini. Teman-teman bisa melihat contoh dalam video ini. Kita hapus yang tidak penting, lalu file yang index kita ganti nama menjadi beranda.php, namun huruf B nya itu pakai huruf kecil semua. Kemudian yang asset kita cut dan pindahkan ke halaman depan folder yang pertama kali dibuat, yaitu saya. Kita pindahkan. Kemudian kita buka application, lalu kita buka kontrolnya, dan yang file welcome.php itu kita rubah menjadi beranda.php, namun huruf B nya itu dikasih huruf besar karena di dalam kontrol. Kita buka, lalu kita rubah isinya. Bisa lihat dalam video, kita ganti beranda, tapi beranda huruf kecil. Itu tandanya yang ada di view. Lalu bagian atas kita ganti beranda, tapi B nya huruf besar. Jangan lupa untuk disimpan. Kemudian kita buka config, lalu kita buka autoload. Di sini kita lihat yang tertulis helper. Dalam array kita menambahkan URL, lalu di save. Kemudian kita buka router, kita lihat di bawah itu yang tulisan welcome kita rubah jadi menjadi beranda huruf kecil. Oke, jangan lupa untuk di save lagi. Kemudian kita akan membuka file config. Di sini di dalam base URL kita akan mengisi URL Bootstrap tersebut jika sudah terbuka dalam website localhost. Dan di sini kita mengaktifkan SAM-nya, itu Apache dan MySQL. Buka Google, lalu kita klik localhost trap, nama folder yang saya buat pertama tadi kita lihat yaitu dalam htdoc, yaitu saya. Jadi kita tulis saya strap, lalu kita enter dan kita lihat ya, template bootstrapnya terbuka, berarti yang kita lakukan tadi itu berhasil. Sekarang kita akan memisahkannya sendiri-sendiri. Pertama kita membuat folder baru di dalam view. Kita beri nama tema. Oke, kita buka, lalu kita menambahkan teks dokumen baru, namun kita merubah namanya yaitu kepala.php. Otomatis langsung terbuka sebagai PHP dalam Sublime. Kita juga menambahkan satu lagi dan kita beri nama kaki.php. Lalu kita kembali ke kontrol, kita kemudian file yang beranda kita copy paste sesuai dengan bagian-bagian yang akan kita sendirikan yang ada dalam template Bootstrap tersebut. Kita rubah namanya. Di sini saya memberi nama about, lalu resume,
juga servis, kemudian portfolio, kita lihat sesuai yang ada di sini ya, yang akan kita sendirikan. Itu portfolio, dan yang terakhir kontak. Dan bagian yang drop down itu saya tidak ingin pakai, jadi saya tidak membuat filenya. Nanti saya akan menghapusnya. Di sini saya membuka file yang beranda. Kita rubah yang load view-nya, kita copy menjadi 3, kemudian kita tulis yang bagian atas itu tema strap kepala. Tema itu merupakan file atau folder yang kita buat tadi, itu tema. Lalu bagian kepala dan kakinya kita sendirikan, jadi tengah-tengahnya itu kita beri beranda, karena yang akan kita rubah ini kontrol dari beranda. Kita copy, lalu kita buka semua yang file-file kita buat tadi, kita ganti, namun disesuaikan dengan apa yang sudah ditulis dalam nama folder. Jadi di sini kita mengganti about, jangan lupa bagian atasnya juga kita ganti, disamakan about, tapi yang bagian atas itu di kelas huruf pertamanya itu huruf besar, jangan lupa disimpan. Begitupun dengan seterusnya, lakukan hal yang sama. Setelah selesai, kemudian kita membuka application lagi, lalu kita buka view. Di sini juga kita mengcopy yang file beranda, sesuaikan dengan yang ada di kontrol tadi. Nama filenya ditulis sama dengan yang dikontrol, namun tulisannya ini huruf kecil semua ya. Setelah selesai, kemudian kita buka yang about, kita X dulu semua ini ya, lalu kita tinggalkan bagian beranda dan about-nya. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita mencari yang bagian pada about. Di sini kita dapat tertulis about section, berarti bagian atasnya kita blok dan kita hapus, tapi tulisan mainnya itu tidak boleh dihilangkan karena itu tanda dari main sebagai pembuka. Kita cari lagi yang and about, berarti bagian bawahnya kita hapus, kita blok semua bagian bawahnya lalu kita hapus. Namun saat penghapusan kita juga harus melihat tulisan mainnya yang end main itu juga tidak bisa dihilangkan karena itu sebagai tanda penutup dari main. Kita tinggal merapikan dan jangan lupa untuk langsung di save. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada semua bagian file yang kita telah buat tadi.
Setelah selesai kita buka tema, lalu kita buka kepala. Kemudian di dalam kepala ini ada yang harus kita rubah. Teman-teman bisa melihat dalam video ini bagaimana. Kita scroll ke bawah, dalam navigasinya itu yang tertulis nav class, itu navigasi menu. Kita rubah sesuai dengan yang di video ini. Bisa dilihat. Kemudian kita copy, lalu kita isi dalam yang ada hashtagnya itu, kita taruh dalam situ. Karena bagian yang drop down ini saya tidak inginkan, saya akan menghapusnya bagian yang ini drop down. Jadi saya buka Sublime lagi, lalu saya blok sampai sini, lalu saya hapus. Selanjutnya bagian kontak saya paste lagi. Di sini saya menghapus yang tertulis beranda, saya ganti sesuai dengan yang ada di samping. About, saya ganti about, namun hurufnya itu huruf kecil semua ya. Jika telah selesai, kita buka websitenya, kemudian kita copy linknya, lalu kita masukkan ke dalam config yang tertulis base URL, kita simpan dan kita refresh. Kita bisa klik bagian-bagiannya, itu menjadi sendiri-sendiri ya. Bisa dilihat dalam linknya itu sudah sendiri-sendiri. Tandanya kita telah berhasil.